Cek. Udah ada Mas ya? Oke. Pak. Ya. Udah lagi aja nggak tahu. Udah ya sini ya? Udah. Udah ada suaranya? Ada. Ya, tapi pas buat sharing ini, sharing materi gimana? Nanti kita bikin aja dia jadi itunya. Dia jadi host. Jadi host. Dia sharing sendiri. Kegoyang HP-nya tadi ya? Andainya. Ya apalah. Kamera itu kamu hidup. Itu aja jadi kamera itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh konsultan bidang IT Plut KUMKM Provinsi Lampung, Bapak Adityo Priyandika Mkom selaku konsultan bidang IT. Kepada Bapak Adityo Priyandika dipersilahkan. Cek, apakah suara saya masuk? Masuk, Pak. Oke, siap. Sebelum saya mulai, kayaknya lebih enak kalau kita semuanya tampilkan videonya kali ya. Jadi saya bisa tahu gitu loh. Jadi nanti kalau bisa saya main ke Lampung Barat lagi, saya bisa tahu gitu ya. Bisa saling kenal lah, atau Bapak Ibu yang main ke Bandar Lampung nanti ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi kita bisa saling kenal. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya terdengar atau masih putus-putus, Bapak Ibu sekalian? Dengar. Oke, baik. Iya, Bang. Sebentar. Mohon izin sebentar. Oke, baik. Hari ini saya diminta oleh panitia dari dinas itu untuk memberikan mengenai literasi keuangan digital. Jadi nanti mudah-mudahan kita semua dapat memahami apa itu keuangan yang digital, mungkin dompet digital ataupun fintech yang ada di Indonesia, dan bagaimana sih biar menggunakannya secara aman gitu kan ya. Baik, izin share screen sebentar. Mohon maaf, Pak, suaranya belum di-unmute, Pak. Oke, sebelum saya mulai, boleh izinkan saya untuk share screen? Sudah dijadikan host, Pak. Siap, terima kasih. Sebentar. Oke, baik. Dalam hal ini saya diminta untuk memberikan tentang peningkatan pemahaman literasi keuangan berbasis digital. Jadi di sini mohon izin untuk peserta pelatihan pada hari ini. Sekali lagi di sini saya bukan merasa paling benar ya, paling benar atau apapun itu, tetapi kita sama-sama berdiskusi lah mengenai tema pada hari ini. Sebentar, kok ini saya tidak bisa untuk sebentar. Oke. Sebentar ya. Sudah tampil atau belum?
Host, udah tampil atau belum tampilannya? Sudah Pak, sudah tampil Pak. Oke, ini laptop sayanya yang agak ngeheng ini, malah sebentar. Itu aja kelihatan Pak. Yang PPT ya? Iya, sudah tampil Pak PPT-nya Pak. Oke, baik. Oke, seperti yang kita ketahui, kalau kita bicara masalah keuangan, kita bicara masalah digital, sudah sangat familiar sih sebenarnya di telinga kita, gitu kan ya, masyarakat Indonesia, apalagi di masa pandemi yang sudah berapa waktu ini berlalu. Baik, sebelum ke ranah lebih jauh, izin memperkenalkan diri. Kalau memang yang belum mengenal saya, memang di beberapa waktu yang lalu saya mengisi di Lampung Barat juga. Tapi mungkin dari peserta hari ini ada yang belum mengenal gitu kan ya. Baik, nama saya adalah Aditya Priandika. Di situ tertera nomor handphone saya 0812 7346 3637. Dan saat ini saya bertugas atau berdinas di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Saya sebagai konsultan IT, Plut KUMKM Provinsi Lampung. Dan sampai saat ini pun saya masih bertugas sebagai dosen di Universitas Teknokrat Indonesia. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 16 tahun sebagai pengajar di sana. Baik. Nanti jika memang ada yang ingin kita diskusikan boleh, kalau memang di lain juga tidak masalah, atau melalui grup WhatsApp boleh juga, silakan saja. Handphone saya 16 jam aktif seperti itu. Kalau memang saya tidak mengajar, pasti akan saya balas untuk WA-nya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini teknologi itu memang sudah luar biasa perkembangannya gitu kan ya. Perkembangan teknologi itu sudah sangat luar biasa, atau digitalisasi itu. Jadi sangat pesat sekali kemajuannya. Jadi semua ranah, semua lini gitu kan ya, itu menggunakan digital atau teknologi. Atau di masa-masa pandemi seperti yang sudah kita lalui selama 2 tahun ini gitu kan ya, memaksa masyarakat Indonesia untuk menjaga jarak dan membatasi kegiatan untuk melakukan aktivitas di rumah. Nah, di sini peran teknologi sangat penting di tengah masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena semua yang sifatnya online itu naik daun di masa pandemi. Karena ada larangan dari pemerintah untuk social distancing gitu kan. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan masyarakat umum atau teman-teman kita yang lainnya, ya teknologi lah yang berbicara gitu kan ya. Jadi yang tren saat ini adalah memang basisnya digital karena memang di masa pandemi. Nah, kalau kita boleh lihat gitu kan ya, grafiknya luar biasa sekali gitu. Dari mulai pembelian kuota internet gitu kan ya, sampai dengan yang berbayar per bulan itu pasti pengeluaran kita luar biasa gitu, luar biasa banyak banget. Karena memang di masa-masa pandemi itu ya cara kita berkomunikasinya melalui video call gitu kan, baik itu melalui WhatsApp atau melalui Telegram yang sekarang mungkin sudah bisa, kemudian melalui Zoom meeting seperti hal kita hari ini gitu kan ya, atau melalui Google Meet gitu ya. Nah, digital itu sendiri di aspek kehidupan kita itu ya pasti akan kita andalkan banget gitu ya, pasti akan kita andalkan kemajuan teknologi itu sendiri gitu kan ya. Nah, dalam perkembangan teknologi digital ini sudah menjadi bagian penting dari industri yang ada gitu kan ya. Nah, jadi semakin mempermudah teknologi digital pada masyarakat yang mulanya karena terpaksa, namun kini masyarakat telah menerima perubahan tersebut. Jadi mau tidak mau gitu kan ya, suka tidak suka gitu kan ya, masyarakat Indonesia ya harus berteman dengan teknologi. Jadi sekali lagi saya selalu bilang pada saat pertemuan yang lalu saya datang ke Lampung Barat, kita harus berteman dengan digital. Jadi tidak ada lagi istilahnya gaptek dan sebagainya gitu kan ya. Jadi kita dipaksa. Jadi sistem itu dibuat untuk memaksa kita, untuk memaksa dan dipatuhi gitu kan ya. Oh,
di masa pandemi ini saya harus gunakan digital deh untuk komunikasi dengan keluarga. Yang terasa itu adalah ini sekedar muka dimah aja ya, betapa pentingnya digital gitu kan ya. Yang terasa itu di beberapa waktu yang lalu ya, 2 tahun yang lalu ketika kita Idul Fitri, Idul Adha gitu kan ya, yang perantauan ini tidak bisa pulang gitu loh, tidak bisa pulang karena memang masing-masing daerah menetapkan itu tadi social distancing atau dilarang dari daerah itu sendiri gitu kan ya. Ya, itulah yang memaksa kita akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka kita melakukan digital untuk bersilaturahmi dengan keluarga kita yang jauh gitu kan ya. Nah, inilah yang akan kita bahas juga mengenai literasi keuangan ini sendiri. Jadi ternyata digital itu bukan hanya kita berkomunikasi dengan keluarga, sanak famili atau siapapun yang ada di sana gitu kan ya. Ternyata untuk keuangan pun kita bisa gitu loh. Untuk keuangan pun kita bisa. Makanya di sini kita hanya sharing aja, berbagi pengetahuan saja. Apa yang saya tahu itu akan saya berikan infonya, apa yang Anda tahu itu kita share hari ini gitu kan ya. Dan beberapa waktu yang lalu juga saya sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mendampingi para pelaku usaha di mana targetnya atau goal sistemnya itu adalah para pelaku usaha khususnya usaha tapis dan tahu tempe itu mengenal keuangan digital seperti itu, seperti hal yang kita lakukan pada hari ini. Baik, yang berikutnya. Nah, apa sih keuangan digital gitu kan ya? Apa keuangan digital itu? Atau bisa kita sebut kegiatan atau layanan jasa sistem pembayaran dengan menggunakan teknologi mobile base maupun web base dan jasa pihak ketiga atau agen. Nah, target dari digital finansial ini adalah masyarakat yang unbanked dan under. Ya, jadi kita itu sudah tidak lagi menggunakan yang namanya ya cash lah gitu kan ya, kalau bisa nanti ke depannya. Bahkan untuk pelaporan keuangannya pun kita tidak perlu lagi menggunakan yang namanya sistem manual gitu kan ya. Jadi kita sudah bisa menggunakan digitalisasi semuanya. Memang untuk digitalisasi itu tidak murah ya Bapak Ibu sekalian, memang membutuhkan harga. Tapi percayalah ketika kita melakukan semuanya aktivitas usaha kita menggunakan digitalisasi, maka ke depan itu akan mempermudah kita baik dari segi pelaporannya gitu kan ya, rekapannya, pelapor yang nanti akan menghasilkan pelaporan, dan kalau memang nanti akan mengajukan pinjaman ke salah satu bank, katakanlah bank apapun itu, Bank Mandiri, Bank BNI atau Bank BRI gitu kan ya, yang memang ada KUR untuk UMKM, itu sudah gampang Bapak Ibu sekalian, karena yang diminta adalah literasi keuangan tadi. Jadi biar gampang itu kita bentuk laporan keuangan dalam bentuk digital. Jadi ketika pihak bank atau penyandang dana itu akan memberikan peminjaman kepada kita, ketika diminta laporan keuangannya kita sudah siap. Kita tinggal buat laporan keuangan dari bulan apa sampai bulan apa, udah diklik report tampil. Nah, itulah keuntungannya kita menggunakan digital. Nah, kita bahas satu-satu apa yang unbank tadi itu. Sebutan untuk individu yang cukup umur dan tidak memiliki rekening bank. Atau juga bisa disebut unbankable, ini biasanya atau lebih suka melakukan transaksi keuangan secara tunai. Nah, siapa di sini yang sering melakukan transaksi secara tunai gitu kan ya. Memang walaupun sudah digital gitu kan ya, masih ada sekian persen masyarakat kita gitu kan ya, khususnya Lampung lah ya, yang masih melakukan transaksi secara tunai. Saya pun awal-awal ya Bapak Ibu sekalian itu cash semuanya. Saya pakai uang cash gitu kan. Tetapi kesininya gitu kan ya, saya mulai mengurangi yang sifatnya tunai bayarnya gitu. Jadi saya menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang ada dan terpercaya gitu kan ya. Seperti itu. Mungkin boleh dikatakan masyarakat Indonesia sih kalau saya lihat isunya belum terlalu familiar lah. Mungkin yang familiar itu yang memang generasi sekarang gitu kan ya. Kalau yang pendahulu kita mereka mungkin hanya beberapa persen yang menggunakan gitu ya. Saya coba ngobrol sama orang tua saya gitu kan. Ketika saya kenalkan dengan yang basis digital, mereka merasa tidak nyaman gitu loh.
mereka merasa tidak nyaman, beliau-beliau tidak nyaman, dan saya juga berbicara dengan beberapa UKM yang sudah senior gitu kan ya. Alah Mas Tio, kita cukup jualan hari ini dapat duit hari ini gitu kan ya. Tetapi sifatnya tunai. Tapi saya bilang begini Bu, suka tidak suka gitu kan ya. Beberapa waktu ke depan itu kita harus menggunakan yang sifatnya bukan lagi tunai gitu loh. Karena banyak banget ke apa ya? Banyak banget masalahnya nantinya gitu loh. Kalau yang terpenting sekarang itu adalah ketika kita menggunakan keuangan digital itu tadi, yang tertinggal itu bukan dompet kalau sekarang. Ya, jadi yang jangan sampai tertinggal itu adalah handphone. Karena semuanya itu tertanam di handphone, Bu, sekali. Ya, tertanam semua laporan-laporan atau aplikasi-aplikasi yang sifatnya keuangan digital itu ada di handphone gitu kan ya. Ya. Kemudian yang lawan ya, yang under di sini nih sudah punya akses dengan layanan keuangan ya, jadi sudah memiliki rekening lah gitu kan ya. Tapi masih sangat sederhana. Misalkan kita cuma punya tabungan aja dan belum bisa mengakses yang lainnya seperti kartu kredit dan lain-lainnya. Ya, sekali lagi saya dulu sangat khawatir sebenarnya menggunakan digital itu. Saya selalu cash gitu kan ya. Tapi sekali lagi saya harus berdamai dengan kemajuan teknologi gitu. Apalagi kan saya di bidang IT gitu kan ya. Jadi saya aja gitu yang bidang IT masih menganalisa dulu gitu kan ya. Oh kalau saya pakai ini oke nggak ya? Kalau saya pakai nggak ya? Nanti ada masalah atau tidak gitu kan? Yang saya khawatirkan adalah nanti terjadi masalah gitu kan ya. Saya menggunakan m-banking aja baru beberapa tahun ini. Sebenarnya kan m-banking udah dari lama udah ada gitu kan ya. Gitu. Jadi ketika saya mau transfer, ya udah saya ke bank, saya ke ATM, saya transfer gitu kan ya. Atau yang setiap bulannya ketika awal bulan gitu kan ya, semua karyawan sumringah gitu kan ya. Teman-teman saya pada saat itu, wah gaji udah masuk, bla bla bla. Ya saya slow aja gitu loh, karena saya nggak punya m-banking pada saat itu. Jadi mereka udah tahu, oh sekian udah masuk. Oh saya ya antara slow nggak slow sih ya sebenarnya. Jadi saya membutuhkan waktu lagi ke ATM. Saya cek lagi, oh ya udah masuk gitu kan ya. Ternyata kalau kita sudah menggunakan mobile base atau web base gitu kan ya, ternyata lebih mudah Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika saya mau transfer atau saya mau melihat saldo saya atau mau melihat mutasi, itu udah ada semuanya di m-banking gitu. Keren banget gitu loh. Ya. Jadi kita mau beli pulsa kuota, token listrik, bayar ya mohon maaf sebut merek lah ya, bayar internet bulanan gitu kan ya. Itu ada semua udah di situ, di m-banking kita udah ada semua. Jadi sebenarnya keuangan digital atau itu udah keren banget sebenarnya menurut saya. Seperti itu. Nah, kemudian peran literasi keuangan digital itu di sini yang intinya sih sebenarnya akan memudahkan seperti yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu sekalian, kita akan mudah untuk mengakses produk layanan jasa keuangan baik melalui aplikasi lembaga keuangan ya yang dimiliki oleh teknologi finansial atau sering kita dengar fintech gitu kan ya, dan e-commerce yang juga memberikan layanan jasa keuangan. Nah, sekarang itu kita melakukan peminjaman uang pun terkadang kita tidak harus ke bank gitu kan ya. Atau ketika kita ingin membuat kartu ATM, kita nggak perlu ke bank sekarang. Cukup kita install aplikasinya yang by mobile gitu kan ya. Kita download, kita bisa bikin rekening di situ. Memang ATM-nya nggak langsung kita pegang gitu kan ya, karena kan kita membuatnya by aplikasi. Bahkan kita pun bisa ngambil uang tanpa ada ATM sekarang itu. Itu keren banget gitu loh. Jadi kemajuan teknologi itu luar biasa. Ya, kalau dulu kita mau nabung, kita harus masuk ke banknya, kita ke tellernya gitu kan ya. Kalau sekarang tidak. Karena basis sudah digital tadi. Ada yang namanya ATM store tunai. Jadi kita tinggal masukkan uang saja gitu kan ya. Nanti akan terrecord sendiri gitu loh. Jadi apa ya? Transaksi uang itu cepat gitu loh. Dan adanya digitalisasi ini transaksi yang secara cash-nya atau secara fisiknya itu nanti lambat laun akan dihilangkan atau akan dikurangkan gitu loh. Akan dikurangkan. Kenapa ya? Logisnya begini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memegang uang cash gitu kan ya, otomatis dari segi kesehatan itu udah jelas. Kita tidak tahu ada berapa ribu kuman yang ada di uang kita gitu kan ya.
yang sudah dari A, dari B, dari C. Mungkin virus yang beberapa waktu lalu kita terima sampai saat ini mungkin bisa jadi juga dari medianya adalah uang cash. Baik itu kertas ataupun yang logam atau koin gitu kan ya, bisa jadi dari situ medianya. Gitu. Akhirnya makanya saya bilang, saya lebih baik berdamai lah dengan itu. Akhirnya saya coba mengurangi yang sifatnya cash. Tapi bukan berarti di kantong atau dompet kita nggak ada sama sekali ya Bapak Ibu ya, karena ada beberapa yang memang tidak menyediakan itu. Gitu. Ya misalkan kalau ke minimarket, parkir ya masih pakai uang cash. Keren juga kalau tukang parkirnya pakai QR code gitu kan ya. Nih Pak, scan di sini uang parkirnya gitu, keren, keren gitu kan ya. Atau saya pernah melihat juga gitu kan ya ya saya tidak tahu itu konten atau bukan gitu kan ya. Tapi di YouTube itu maaf yang ngomong yang meminta bantuan di jalan gitu kan ya, itu pun mereka udah pakai QR code gitu di luar negeri, keren banget gitu kan ya. Nah bisa di scan di situ jadi langsung masuk gitu kan, wah keren, saya bilang keren banget, mantap gitu kan ya. Jadi memang digitalisasi itu udah keren banget ya. Dan ini pun nanti sebenarnya para pelaku usaha harusnya sudah menggunakan itu. Jadi jangan lagi nerima yang sifatnya cash kalau bisa. Dan uang itu langsung tersimpan ke tabungan kita. Gitu kan ya. Uang itu langsung tersimpan ke tabungan kita. Sebentar, kok ininya keluar sih. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Laptop saya tiba-tiba keluar ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini laptop saya ngehang nih tiba-tiba nih. Oke, kita coba lagi. Oke, lanjut. Ya, jadi dikurang Bapak Ibu sekalian kalau bisa gitu kan ya. Tapi memang kita juga harus megang uang cash sih gitu kan ya. Saya pun megang uang cash gitu kan ya, tapi nggak seperti zaman dulu yang semuanya harus di dompet, harus di kantong gitu kan ya. Yang terpenting ketika saya mau ke warung yang sifatnya memang tidak menyediakan layanan keuangan digital ya kita cash belinya gitu loh. Tapi kalau memang bahkan beli bahan bakar pun gitu kan ya di Pertamina atau pom bensin gitu kan ya, itu saya sudah menggunakan digital gitu loh, jadi lagi menggunakan cash gitu loh. Jadi ke depan ya usaha Bapak Ibu pun harus menyiapkan yang sifatnya digital. Nah ini ada cashless transaction gitu kan ya, di mana sistem pembayaran tanpa uang tunai dan pembayarannya berbentuk digital. Jadi nanti di usaha Bapak Ibu sekalian ya siapkanlah, mungkin sudah ada kali ya, yang sudah ada alhamdulillah keren gitu, jadi sudah menyesuaikan dengan teknologi. Siapkanlah QR code gitu kan ya, QRIS gitu kan ya, boleh di tempat usahanya. Jadi nanti kalau dengan menggunakan QRIS ini sendiri, nanti ada sih slide-nya sebenarnya, tapi ya nggak masalah sih sebenarnya. Dengan QRIS ini sendiri kan yang jelas bayarnya itu pas gitu loh, bayarnya itu pas. Kita tidak perlu memberikan uang kembalian lah, katakan seperti itu. Tidak perlu memberikan uang kembalian. Jadi berapa nih jumlah bayarnya? Oh, jumlah bayarnya adalah 19.500 gitu kan. Kalau pakai uang cash kan kita agak sulit tuh nyari uang 500 rupiahnya gitu kan. Ya kalau kita kan. Lah kalau tidak antara konsumen atau kita yang merelakan gitu loh. Gitu ya, konsumen yang merelakan. Takutnya kabur atau rugi, kita yang merelakan juga rugi gitu kan ya. Untungnya cuma segitu gitu kan ya. Jadi ya kalau kita menggunakan semacam QRIS itu atau QRIS gitu kan ya, yang sekarang lagi tren gitu kan ya, udah enak banget. Berapa? 19.500 udah scan, udah langsung diketik, langsung tampil 19.500 kita ketik, udah masuk
gitu. Cuman itu tadi para pelaku usaha yang keren hari ini yang hadir, uang itu akan masuk ke rekening kita. Uang itu akan masuk ke rekening kita. Sedangkan kita tahu gitu kan ya, kalau ketika kita akan mengambil uang, itu kan minimal berapa? 50.000 kan di ATM itu ya. Jadi kalau yang masuk masih 30.000 ya nggak bisa diambil. Jadi tetap kita kumpulkan aja di situ, kita kumpulkan di situ. Gitu ya, kalau menurut saya kekurangannya itu. Jadi kalau untuk para pelaku usaha yang masih punya mindset tuh saya hari ini dagang, hari ini dapat duit hari ini secara cash, itu sangat sulit gitu loh. Tapi kalau memang dia sudah berdamai dengan teknologi, ya sudahlah, nanti saya kumpulkan di situ, saya ambil sekaligus gitu kan ya, boleh, nggak apa-apa. Ya bahkan di salah satu tempat makan juga udah banyak tempat makan ya, saya juga seperti itu. Mbak, bisa nggak pakai kris? Oh bisa mas, gitu kan ya. Nanti tinggal saya yang nyeken atau mereka yang nyeken gitu loh. Nanti kalau mereka yang nyeken langsung otomatis ketarik dari tabungan kita dan itu langsung diberikan struknya. Jadi kalau yang pakai cara seperti itu minta ya Bapak Ibu ya. Kita misalkan menampilkan krisnya nih di handphone ya. Kita buka mobile bank kita tampilkan krisnya. Kalau kita yang nyeken nggak masalah. Kalau kita yang nyeken nggak masalah, kita yang inputin gitu. Tapi kalau mereka yang nyeken, kita minta struknya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti mereka kita nggak tahu, ya kan? Karena kan jujur saya juga jarang sebenarnya ngelihat m-banking itu. Gitu. Saya pernah tuh mau pakai m-banking, tiba-tiba saldonya habis, karena tidak terkontrol gitu loh. Memang kalau secara ya kayak gitu m-banking dan sebagainya kadang kita nggak bisa ngontrol sih sebenarnya. Apalagi yang sifat bayaran-bayarannya itu yang auto debit. Contohnya apa? Misalkan yang auto debit, keuangan digital yang auto debitnya dari bank. Misalkan bayar rumah, gitu kan ya, bayar rumah. Jadi kita bayarnya dari rekening atau bayar pinjaman bank. Yang usahanya punya pinjaman bank, gitu kan ya, itu auto debit. Sulitnya ya itu tadi. Gitu loh. Tiba-tiba kok uang kita nggak ada ya, tapi kita lupa ternyata kita punya tanggungan gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, apa sih manfaatnya gitu kan ya? Keuangan digital itu sendiri ada wallet, e-money dan mengakses secara online. Nah, tadi yang saya bilang ada m-banking dan ada internet banking. Jadi intinya dari dua ini yang penting adalah transaksi finansial berbasis teknologi di mana kata kuncinya atau jagoannya adalah internet sebenarnya. Jadi digital itu akan berjalan dengan baik jika memang di wilayah kita itu internetnya bagus. Ya, jika memang internetnya di wilayah kita itu bagus, maka akan terlaksana. Apalagi sekarang itu di mobile banking itu dia sudah ada notifnya. Jadi di situ ada satu buah icon ya yang menunjukkan kondisi sinyal. Jadi kalau misalkan dia berwarna hijau di mobile banking itu, dia menyatakan oh sinyal di daerah kita itu lagi kencang, maka akan aman gitu ya, akan aman, tidak akan nyangkut gitu kan ya, seperti itu. Nah, ada satu aplikasi ya yang warna orange itu Flip ya kalau tidak salah ya. Sedikit informasi juga untuk Bapak Ibu sekalian, ini kejadian di toko di Bandar Lampung Baju pada satu kebetulan toko di mana tempat kakak saya dan temannya buka usaha gitu, toko baju itu gitu kan, toko usaha bersama. Jadi ada salah satu oknum yang membayar tagihan baju itu dan itu bayarnya dia menggunakan digital. Dia menggunakan Flip ya kalau nggak salah ya, yang warna orange itu ya. Nah, jadi kan kalau Flip itu kan sistemnya kalau belum berubah, kita mengirimkan dulu ke nanti Flip baru mengirimkan lagi ke si yang dituju gitu kan ya. Jadi nggak secara langsung. Kenapa ada aplikasi itu? Biar biar uang apa ya, dana transfernya itu tidak terlalu besar. Itu kan nanti kalau Flip itu keren sih, aplikasinya keren banget. Itu nanti akan kembali ke kita lagi saldonya gitu loh. Nanti bisa kita pakai juga gitu loh. Nah, yang harus diingat proses transaksinya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan memang di Flip itu akan tampil nama kita. Kalau rekeningnya benar akan tampil nama kita. Nah, salahnya teman kakak saya adalah dia sudah ketika di screenshotin nama baru tampil nama di Flip itu udah jelas oh iya udah masuk.
Padahal itu proses ke si rekening tujuannya atau ke rekening tokonya itu belum masuk. Dan nominal itu lumayan. Ya lumayan lah sekitar 650.000. Sekitar 650 ribuan untuk belanja beberapa pakaian di tokonya, di pasar itu gitu kan ya. Nah, jadi tetap sih sebenarnya ada plus minusnya, digital keuangan ini ada plus minusnya sebenarnya. Jadi ya kita harus lebih inilah menyikapinya ya, harus lebih bijak lah menyikapinya. Apalagi kan di sini kalau lihat tadi videonya saya minta tampilkannya supaya saya tahu yang sedang saya hadapi ini generasinya generasi apa gitu loh. Kalau generasi seperti saya kan saya enak berbicaranya nyantai gitu ya, seperti itu. Jadi nggak perlu pakai pelan-pelan, jadi cepat-cepat pun nggak masalah, masih bisa menangkap gitu loh. Sekarang udah banyak sih di kafe-kafe gitu kan ya, di beberapa ya terutama di kafe sih ya, kafe-kafe itu untuk pembayarannya mereka sudah menggunakan transaksinya online gitu loh. Jadi tidak lagi terima cash gitu. Tapi sekali lagi teman-teman atau bapak ibu sekalian, ya bukan berarti tidak ada uang cash di tempat kita, ada itu aja. Di kantong kita tetap harus ada uang cash. Ya, masalah minimal berapa ya itu tergantung atau terserah Bapak Ibu sekalian lah di kebutuhan ketika akan cash-nya gitu kan ya. Ya tidak menutup kemungkinan juga seperti yang saya bilang mungkin gitu kan ya. Tukang parkir di minimarket itu ya akan menggunakan itu juga gitu loh. Ini Pak di scan aja QR code gitu kan ya. Ini Pak di scan aja QR code. Walaupun cuma 2.000, 3.000 tuh di scan QR code, wah keren tuh. Berarti uangnya langsung terkumpul dari rekening dia. Jadi uang tangan kita pun bersih gitu loh, jauh dari kuman gitu kan ya, jauh dari kuman berbahaya dan sebagainya. Maaf saya sambil batuk kan, 8 hari ini saya batuk belum sembuh total, seperti itu. Nah kemudian ini yang tadi saya bilang quick response kode Indonesia standar atau KRIS ini keren kalau menurut saya. KRIS ini keren banget gitu kan ya, launchingnya di beberapa waktu yang lalu. Jadi di di mobile banking kita itu ada KRIS. Jadi kalau kita mau bayar kita dari situ ya, jadi tinggal scan aja. Kalau saya melihatnya di Bandar Lampung lah ya, saya melihat di Bandar Lampung karena di Lampung Barat kan saya belum lama gitu kan, belum lama, baru sekali 2 kali dan belum ikut kegiatan acara bazar UMKM gitu. Nah kalau di Bandar Lampung itu sendiri di sini kita sedang lagi banyak banget kegiatan UKM gitu ya, baik itu dari tingkat provinsi ataupun kota. Jadi mereka bayar sudah menggunakan KRIS. Sudah menggunakan KRIS bayar mereka. Scan dah. Ya, atau pulang dah keluar dari acara itu rekening habis saja gitu kan ya. Seperti itu. Jadi atau ada juga yang menggunakan GoPay gitu ya, bisa seperti itu. Dulu kan itulah makanya saya bilang kemajuan teknologi lah ya, kemajuan teknologi. Dengan KRIS ini proses transaksinya lebih cepat, yang udah pasti keamanannya terjaga ya. Dan di beberapa tempat itu kedepannya wajib menerapkan KRIS ini sendiri. Jadi saya sih sebenarnya mensupport ya untuk pengetahuan keuangan digital ini. Saya mensupport seluruh para pelaku usaha, mitra provinsi ataupun kabupaten kota, UMKM, saya mensupport lah kalau semuanya sudah basisnya digital. Jadi kita bisa memantau keluar masuknya uang kita gitu kan ya, belanjanya kita tuh dari handphone. Cuman yang paling riskan adalah handphonenya kita tidak gitu kan ya. Jadi kita harus benar-benar protect kita. Jadi kita harus benar-benar protect tuh. Bro, pinjam handphonenya dong gitu kan. Dia tahu gitu kan ya, dia tahu kode-kode yang lainnya gitu kan ya. Nah, itu ya kalau saya sih terus terang aja, teman-teman mah nggak ada yang tahu kode-kodenya gitu kan, kecuali istri saya. Kalau istri saya itu tahu gitu kan ya. Jadi kalau misalkan jadwal jadwal bulanannya belum masuk gitu kan ya. Wah, Pak ini belum masuk ya sudah. Jadi tinggal dilihat dari handphone aja semuanya bisa sebenarnya gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan bisa lah kita bersinergi dengan
digital ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau dari kata di atas ini ada fintech, ya kita sudah tahu lah ya, finansiologi gitu kan ya, teknologi keuangan. Ini adalah salah satu inovasi, sama seperti halnya Gojek gitu ya, kalau boleh sebut ya, Grab gitu, itu kan salah satu inovasi. Terus adanya e-commerce gitu kan ya, adanya marketplace, itulah salah satu inovasi teknologi yang kan susah. Misalkan bulan April kalau tidak salah, kena COVID selama 14 hari saya di dalam rumah, ya istri nggak bisa masuk, ya teknologi yang berjalan. Jadi semuanya saya pakai GoPay. Supaya apa? Supaya aman juga itu si drivernya. Saya isi GoPay saya, belinya saya pakai GoPay. Gitu. Jadi memang sangat tolong gitu loh. Ya, misalkan contoh lihat Google ya, lihat Google tiba-tiba langsung connect Dana nggak bisa, tapi kita harus ada melakukan beberapa registrasi dulu ke pihak terkait gitu kan. GoPay itu registrasi, atau kita menggunakan kris ya, kita harus ke banknya juga, ke marketingnya, nanti akan dikasih tahu cara menggunakannya gitu kan ya. Nah kira-kira seperti itu sih, mengedukasinya itu ya banyak diskusi lah dengan teman-teman yang sudah menggunakan, karena nggak mungkin juga saya ke sana setiap saat karena Lampung Barat lumayan jauh gitu kan ya, lumayan jauh. Makanya alhamdulillah kemarin saya ngobrol sama kepala dinas, kata di sana mau ada pelut juga. Wah keren, saya bilang kalau ada pelut. Jadi bisa perpanjangan tangan provinsinya lebih cepat gitu loh. Nah di sini ada beli bakso 15.000 aja pakai Dana Pak. Wah iyalah, sekarang itu kan uang cash menipis. Tapi tiba-tiba ada uang kaget nih gitu kan di Dana ataupun di GoPay, sudah pakai itu gitu kan. Jujur aja juga saya gitu kok. Waduh, saya bilang uang cash saya habis gitu kan ya. ATM saya belum gajian misalkan gitu. Ternyata di GoPay masih ada, ya sudah saya cari tempat yang untuk hal seperti itu. Belanjanya 25 juta, tapi penghasilan kita sebulan cuma 2 juta, ya nggak masuk gitu loh. Nggak masuk gitu, jadi nggak ketemu. Pengendalian diri itu penting lah untuk yang sifatnya digitalisasi ini, karena kita nggak megang bentuk fisik gitu loh. Uang itu boleh dikatakan uangnya maya gitu, uangnya nggak ada. Jadi jajan apapun, belanja apapun pakai itu, kalau memang itu masih ada saldonya enak, plus saja uang itu keluar. Tiba-tiba di transaksi terakhir limit habis, nah itulah yang bahaya. Mungkin itu Mas Topik, terima kasih. Mas Topik masih di mute Mas. Di kolom chat masih ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Es Pak. Pak, kenapa orang-orang tuh kadang tahu nomor rekening kita, terus tiba-tiba ada chat penipuan mengatasnamakan dana Brimo dan banyak lagi. Gimana supaya kita tidak terjebak? Gini ya Bu ya, dan Bapak Ibu lainnya, kita itu biasanya, maka tadi kita harus lebih bijak dalam menggunakan perbankan kita gitu kan ya. Biasanya sih yang udah, biasa nomor rekening kita itu biasa dipakai untuk apa kita harus tahu juga. Makanya tempat kita memberikan nomor rekening itu kita harus tahu tempatnya itu benar-benar legal atau tidak. Tapi yang paling banyak ya kalau sudah menggunakan Brimo dan sebagainya itu biasanya orang dalam Bu. Ada kerjasama sama orang dalam.
Karena nggak mungkin orang lain tahu gitu loh. Nggak mungkin orang lain tuh tahu nomor rekening kita. Saya aja yang tahu nomor rekening saya cuma kantor, gitu kan ya. Dengan orang-orang yang memang biasa transaksi sama saya, yang saya percaya itu tahu nomor rekeningnya, gitu loh. Tapi kalau tiba-tiba ada orang lain tahu nomor rekening kita, ya nggak bisa. Nah, kenapa dia bisa tahu nomor rekening? Biasanya gini ya Bu ya, penipu itu dia ngasih link. Link itu nanti mengarahkan kita, atau by phone nanti mengarahkan kita secara tidak sadar, kita masuk nanti ke ATM, kita nomor itu diacak, tapi sebenarnya nomor itu nomor PIN kita, misalkan, atau nomor rekening kita. Makanya banyak yang apa namanya mengkopi tabungan kita ke black lah gitu loh. Ya kadang sebenarnya kayak kosong itu dijual di. Nah inilah para penjahat ini mengkopi informasi ke dalam itu keras Bu, tiba-tiba uang kita habis gitu loh. Ada juga yang mengatasnamakan dana Brimo ini. Jadi langkahnya itu supaya kita tidak terjebak, memang nomor tidak dikenal, jangan langsung tiba-tiba klik link sekalipun menawarkan hadiah itu. Percayalah Bu, kalau memang kita dapat hadiah, otomatis orang bank itu minimal ya akan nelpon kita dengan menggunakan nomor resmi. Misalkan kayak Mandiri 14.000 misalkan, atau yang lain-lainnya gitu kan. Pasti akan menggunakan nomor resmi, atau mereka langsung datang ke rumah kita. Tidak melalui WhatsApp. Gitu, tidak melalui WhatsApp. Yang paling bodoh pada saat itu adalah dia mengatasnamakan Telkomsel, tapi nomor dia entry. Jangan coba diklik, tapi koordinasi dulu ke pihak-pihak terkait. Misalkan kalau Brimo itu kan punya BRI gitu kan ya. Coba koordinasi dulu dengan pihak BRI-nya. Ada program ini gitu. Atau yang paling simpelnya gini, install di HP Bapak Ibu Get Kontak. Install di HP, download aja di Play Store, namanya Get Kontak. Nah di Get Kontak itu kita bisa mengecek ini nomor handphone siapa. Karena otomatis kita bukan orang pertama yang dihubungin dia. Pasti udah banyak ratusan orang gitu ya, puluhan atau ratusan orang sudah dihubungi duluan. Nah orang-orang yang ngerasa ketipu itulah akan menyimpan nomor itu. Oh misalkan, oh ini si penipu nih gitu kan ya. Nah kita masuk ke Get Kontak, kita ketikkan dulu nomornya. Kalau nomor kita nggak kenal, kita ketikkan dulu nomornya 08 sekian, searching. Nanti di situ akan tampil. Nah nomor itu disimpan sama orang-orang itu, nomornya disimpan atas nama siapa aja. Penipu 1, penipu 2, penipuan Brimo, ada nama-nama seperti itu. Nah itulah salah satu antisipasi juga. Selain kita tidak langsung terpengaruh, terus yang kedua kita koordinasi dengan bank terkait, benar nggak ada undian seperti itu. Dan antisipasi yang ketiga adalah kita Get Kontak di Play Store, itu ada warna biru, ya logonya, ikonnya warna biru. Nah kita bisa install itu, kita bisa searching nomor-nomor yang kita anggap meresahkan lah gitu kan. Saya juga sama kok, banyak yang hubungin itu. Banyak yang hubungin saya. Apalagi kan kalau penipu itu nggak ngasih waktu kita buat ngomong. Mereka tuh ngomong, tapi kita nggak kasih waktu untuk ngomong gitu loh. Kan kacau kayak gitu. Kalau memang itu kan pasti mereka memberikan informasi yang benar ke kita dan kita dikasih kesempatan buat ngomong juga. Saya sering kayak gitu. Akhirnya saya install aplikasi Get Kontak, udah lama sih kayak Get Kontak. Kalau nomor itu nggak saya kenal, saya pasti akan mencari. Ini siapa di Get Kontak? Oh ternyata tampil penipuan ini ya sudah, nggak saya lanjutkan. Kemarin juga sama tuh kehack handphone security di kampus atas namakan beliau, dan kita diarahkan klik link. Saya coba di Get Kontak, saya cari, oh ada namanya penipu ini, penipu itu, link penipu link dan sebagainya lah. Alhamdulillah, maka tadi kita jangan langsung gegabah, jangan langsung ketarik lah dengan mereka, karena sekali lagi penipu itu pinter, tapi kita harus lebih pinter dari mereka gitu. Kita harus mengedukasi diri kita. Makanya kalau handphone kita smartphone, ya kita juga harus smart people, kira-kira gitulah. Mas Taufik, jawaban dari Ibu Is. Terima kasih Pak atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya rasa mungkin sangat membantu bagi pelaku UMKM ini untuk
lebih mengedukasi mengenai literasi keuangan dan juga dampak-dampak buruknya untuk mengantisipasinya, Pak. Mungkin Ya. apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Cukup, jika cukup maka jika cukup mungkin akan kita lanjutkan ke materi berikutnya, dan kembali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum melakukan absensi, mengisi absensi, dimohonkan untuk mengisi absensi. Link sudah di grup WA dan juga sudah di-share melalui kolom chat di aplikasi Zoom. Terima kasih kepada Bapak Adityo Prendika, konsultan KUMKM Provinsi, konsultan bidang IT KUMKM Provinsi Lampung. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih Bapak. Siap, terima kasih Mas Topik, Bapak Ibu lainnya, Ibu Is, dan Bapak-Bapak lainnya. Sukses terus untuk usahanya. Jangan lupa digitalisasi semuanya, karena suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus berdigitalisasi semuanya untuk maju. UMKM naik kelas, Lampung Barat keren lah pokoknya. Insya Allah nanti saya main lagi ke Lampung Barat, karena banyak banget yang belum dieksplor di sana. Siap, Karena siap. saya sana pergi sampai pagi, pulang malam gitu kan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya, Mas Topik ya. Ya Pak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, kita akan langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai akses pembiayaan bagi UMKM yang akan disampaikan oleh Bapak Cardo Pedli selaku Relationship Manager Bank Rakyat Indonesia cabang Piwa. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Cardo, dipersilakan. Selamat siang. Iya. Biar bisa open video dulu belum? Biar kelihatan nih. Nah, jadi kan kelihatan nih ibu-ibunya sama semuanya yang ganteng-ganteng sama cantik-cantik ini. Nah, cek dulu. Suaranya sudah terdengar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carlo Pedli dari BRI Cabang Liwan, dan hari ini terima kasih sekali diberikan kesempatan untuk memberikan informasi ataupun wawasan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai permodalan yang ada di perbankan khususnya ya. Untuk siang hari ini kita dari Bank Rakyat Indonesia sendiri akan memberikan akses permodalan dari perbankan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa saat ini kita sudah memasuki era digitalisasi ya. Jadi mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus tetap mengikuti arus digital yang saat ini. Nah, sebenarnya sebelum memasuki materi, untuk untuk era digitalisasi saat ini memang sangat mudah sekali ya. Apalagi tadi sudah saya lihat, saya sudah menyimak sedikit tadi penggunaan kris itu sangat mudah sekali penggunaannya ibu-ibu. Jadi jangan khawatir, nanti kita bantu deh kalau misalnya nanti memang mau daftar, bisa datang aja ke bank terdekat, ataupun juga nanti ada dari marketing kita juga nanti akan datang ke lokasi ataupun di tempat ibu-ibu atau bapak sekalian. Masih semangat ya? Lumayan. Baik, kita langsung saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini saya Carlo Pedli dari BRI Cabang Liwan sendiri ini
posisinya saat ini di bagian marketing ya, khususnya di relationship manager. Nah, jadi memang khusus untuk pemberian kredit. Nah, jadi saat ini boleh tanya dulu, ini dari seluruh kecamatan yang ada di Lampung Barat ya? Iya, begitu semua ya. Oh, gitu, baik. Ini berarti yang terpilih aja ya. Nah, luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, di BRI mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya atau mengenal kredit-kredit yang sudah ada di bank. Itu yang paling familiar, biasanya yang paling terkenal itu KUR ya. Nah, jadi di sini memang untuk KUR 2021 dan 2022 itu sama. Nah, jadi belum ada perubahan untuk suku bunga, di mana untuk suku bunga masih di 6%. Bisa lanjut lagi, Mas? Lanjut lagi. Lanjut. Nah, di sini. Nah, kebetulan untuk KUR sendiri itu biasanya kalau misalnya untuk di Bank Rakyat Indonesia itu kita kan ada namanya KUR kecil, KUR mikro, dan super mikro, dan juga yang saat ini adalah ada ultra mikro bahkan. Nah, jadi BRI itu nanti kerjasama sudah mengakuisisi anak perusahaan seperti apa namanya PNPN. Nah, itu sudah bergabung dengan BRI. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu karena ini sasaran untuk mikro UMKM itu memang lebih khususnya kepada mikro ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di mana untuk KUR ini merupakan pembiayaan kepada individual atau kelompok dengan usaha produktif dan layak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi jangan khawatir di sini itu Bapak Ibu sekalian yang memang belum belum bankable ataupun yang belum masuk kriteria bank untuk menikmati kredit komersil itu bisa mendapatkan kredit KUR. Nah, di sini ini ada ketentuannya. Ini sama dengan KUR ketentuan di 2021 dan 2022 itu memiliki usaha yang layak namun agunan tambahan belum mencukupi. Nah, jadi biasanya selama ini kan ibu-ibu kalau mau ngajukan ke bank, saya belum punya sertifikat, saya belum punya sertifikat atas nama saya sendiri. Nah, jadi jangan khawatir, untuk KUR ini memang diberikan kepada masyarakat yang belum berbankable. Nah, jadi memang agunannya belum ada seperti itu. Nah, di sini di situ juga dijelaskan bahwa agunan tambahan belum mencukupi. Nah, jadi tidak harus, selama ini kan biasanya kan yang diketahui bahwa kalau misalnya minjam di bank itu biasanya agunannya harus lebih. Kalau misalnya kita minjam 25 juta ataupun 100 itu biasanya agunannya sampai 200 juta misal seperti itu. Nah, tapi dengan KUR ini jangan khawatir, itu yang belum cukup juga bisa. Nah, kemudian itu bertujuan untuk menambah modal kerja atau investasi. Nah, jadi ibu sekalian, yang namanya pinjaman itu biasanya kan ada namanya kredit modal kerja. Apa sih kredit modal kerja itu? Kredit modal kerja itu kita gunakan untuk pembiayaan aktiva lancar kita. Nah, jadi selama ini kan mungkin banyak yang datang ke Bank BRI ataupun bank-bank penyalur KUR lainnya datang ke bank itu mau minta dana KUR, padahal beliau sendiri tidak mempunyai usaha seperti itu. Nah, jadi di sini memang dikhususkan untuk yang mempunyai usaha. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, berarti kalau UMKM ini berarti sudah punya usaha semua ya, berarti sudah memenuhi kriteria untuk penerimaan KUR. Nah, kemudian atau lanjut, calon debitur KUR BRI adalah debitur KUR BRI existing atau calon debitur tidak sedang menerima kredit pembiayaan lainnya. Nah, jadi boleh nih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki KUR itu nanti kan bisa mengajukan kembali karena biasanya sampai saat ini itu KUR di unit itu mungkin ibu-ibu sekalian yang dekat dengan BRI unit itu sampai dengan 100 juta rupiah. Itu masih bisa dilayani di BRI unit. Sedangkan nanti kalau misalnya mau pengajuan di atas 100 juta rupiah itu nanti bisa ke BRI kantor cabang Liwan. Nah, itu nanti dengan saya sendiri nanti itu sampai dengan 500 juta rupiah. Nah, tapi di sini dijelaskan bahwa pembiayaan itu tidak sedang menikmati kredit lainnya, kecuali itu dikecualikan untuk KPR, KKB ataupun
kredit pensiunan ataupun kartu kredit. Nah, jadi tidak sedang menikmati kredit lain. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki kredit unit kerja ataupun kredit investasi, tapi kalau misalnya punya cicilan motor ataupun cicilan mobil itu bisa ya, kalau misalnya ataupun kartu kredit itu bisa mengajukan KUR. Tapi di situ juga dijelaskan bahwa untuk statusnya harus dengan lancar, jadi kolektibilitas lancar. Nah, jadi hati-hati ibu-ibu ya. Jadi yang menggunakan leasing itu harus aware, harus sadar bahwa ketika jatuh tempo itu bukan di akhir bulan. Nah, jadi ketika kita tanda tangan tersebut, misalkan tanda tangan tanggal 2, ya, jadi kita harus membayarnya di tanggal 2 karena nanti kami akan melihat dari laporan dari OJK terkait dengan histori pinjaman Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian itu ya, jadi harus diperhatikan. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah biasanya saya bayar akhir bulan katanya karena yang penting nggak lewat bulan, itu salah ya. Jadi ketika tanggal jatuh tempo itu harus segera diselesaikan karena apalagi untuk leasing itu nanti akan ada tunggakan-tunggakan yang harus segera dibayar. Nah, kemudian ini sektor usaha yang dibiayai itu bisa pertanian, perikanan, industri atau pengolahan konstruksi atau pertambangan, garam, rakyat, pariwisata jasa, dan juga perdagangan. Nah, jadi tepat sekali ini. Jadi untuk UMKM yang memiliki usaha baik dari pertanian, perikanan, industri, pengolahan itu bisa bisa mengajukan kredit usaha KUR tersebut. Nah, jadi memang di BRI memang sudah ada skim yang diberikan kepada Bank BRI, itu ada namanya skim musiman ataupun juga bulanan. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan khawatir kalau misalnya untuk saat ini usaha yang dijalankan bisa menghasilkan, misalkan tidak bisa membayar 1 atau 2 bulan, itu bisanya 3 bulan. Nah, di BRI itu juga bisa dibayar setiap per 3 bulan ataupun per 4 bulan ataupun juga per 6 bulan ataupun per 1 tahun, itu juga boleh. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang memang setiap hari mendapatkan uang ataupun cash flow, perputaran uangnya itu harian, itu bisa. Jadi itu bisa bulanan, bisa kita layani. Ataupun juga yang memiliki usaha pertanian ataupun perkebunan, misalnya perkebunan kopi, itu bisa kita biayai dengan skim 1 kali lunas ataupun musiman. Bisa lanjut, Mas? Nah, ini dia. Nah, di sini ada KUR super mikro dan juga KUR mikro dan juga KUR kecil. Nah, di sini KUR super mikro itu sampai dengan 10 juta rupiah, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi memang dia diberikan di BRI unit yang ada di dekat ibu-ibu bapak sekalian. Misalnya yang ada di Sumberjaya, itu bisa diajukan di BRI unit Sumberjaya, dan juga kalaupun yang ada di Sukau, itu bisa diajukan di BRI unit Sukau. Kemudian juga ada KUR mikro. KUR mikro ini yang terbaru itu sampai dengan 100 juta, tapi di situ sampai dengan 50 juta. Masih terbaru itu sampai dengan 100 juta rupiah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk di sahabat Liwa sendiri, untuk di KUR kecil itu memang sudah di stop untuk kuotanya, tapi untuk yang di mikro masih ada. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian memang mau mengajukan, itu bisa mengajukan di BRI unit ya, tapi sampai dengan 100 juta rupiah. Nah, tapi tadi persyaratannya dia tidak boleh ada menikmati kredit di bank lain ataupun pinjamannya harus dalam kondisi lancar. Nah, itu kita bisa lihat untuk KUR super mikro itu sampai dengan 10 juta rupiah, untuk KUR mikro sampai dengan 10 sampai dengan 100 juta rupiah. Nah, di situ kemudian untuk KUR kecil dari sampai dengan 50 bisa sampai dengan 500 juta rupiah. Tentunya tadi syarat-syarat yang diajukan itu pastinya di situ sudah ada identitas. Jadi KTP sekarang harus elektrik ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, harus KTP-nya elektrik, dan pembuatan IKTP, KK, akta nikah. Nah, jadi sekarang sudah ada surat IUMK. Kemudian itu untuk pengajuan di atas 100 juta rupiah. IUMK itu bisa mengcover sampai dengan 500 juta rupiah, itu bisa dibuat di kecamatan ya. Jadi kalau misalnya untuk SKU, surat keterangan usaha, itu sampai dengan 250 juta rupiah. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengajukan lebih, itu bisa menggunakan IUMK yang bisa sampai dengan 500 juta rupiah. Nah,
Nah, sudah jelaskan IUMK atau surat keterangan usaha, surat keterangan RT atau RW, atau surat keterangan domisili usaha yang tidak ada. Nah, jadi mohon diperhatikan ya ibu-ibu sekalian, eh, untuk KK, untuk KTP itu memang harus tervalidasi dan harus terdaftar di Kemendagri. Karena apa saat ini untuk pengaksesan dana itu sendiri harus menggunakan KTP elektrik. Nah, jadi kalau KTP-nya belum elektrik, itu harus segera didaftarkan ke Disduk Capil. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk kur kecil ini sampai dengan 500 juta rupiah. Nah, jadi kalau untuk kur kecil ini khusus sampai dengan 500 juta rupiah. Nah, jadi kalau misalnya sudah menikmati kur sampai dengan 500 juta rupiah, dia tidak bisa lagi menikmati kur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang memang sudah pernah pinjam ataupun sudah menikmati kur di bank lain juga, misalkan sudah pinjam di bank A sebesar 100 juta rupiah. Nah, masih ada sisa kuota sampai dengan 400 juta rupiah, itu masih bisa diajukan ke bank penyalur lainnya, baik itu di Bank BRI, Bank Mandiri, ataupun juga di Bank Lampung. Nah, kemudian untuk minimal lama usaha itu 6 bulan. Nah, jadi jangan tiba-tiba datang ke perbankan, saya mau membuka usaha gitu, tapi usahanya belum jalan. Nah, ini boleh sudah berjalan selama dengan 6 bulan. Nah, kalau misalnya kredit biasa kan itu maksimal sampai dengan 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya untuk kur dia ada pengecualiannya. Jadi dia sampai dengan 6 bulan ya. Kemudian untuk catatannya itu identitas bersama, identitas surat keterangan pembuatan iktp atau kakak surat nikah, kemudian SIUP, TDP, NPWP. Nah, situ IUMK. Nah, kemudian kalau misalnya untuk di atas sampai dengan 500 juta rupiah itu wajib NPWP ya. NPWP gampang sekali, nanti tinggal masuk saja di websitenya, itu bisa langsung bisa kita daftarkan untuk NPWP-nya. Nah, nanti juga sangat mudah sekali untuk membayarnya, tinggal bayar di agen briling kita atau juga ke Bank BRI juga langsung. Baik, lanjut Mas. Nah, ini produk dan manfaat lainnya. Kita juga di sini, ini juga ada asuransi AMKKM yang diberikan oleh Bank BRI. Nah, ini memang ada tambahan sedikit di luar. Memang kalau misalnya untuk KUR, memang tidak diwajibkan untuk asuransi. Tapi kalau misalnya memang mau ataupun juga memang ingin mendaftarkan anaknya atau keluarga juga, itu ada fasilitas tambahan. Nah, kemudian ada tabungan Simpedes. Selain Simpedes juga kita bisa menggunakan Britama BRI. Nah, jadi luar biasa sekali kemudahan, apalagi di era digital yang tadi dijelaskan oleh Bapak sebelumnya, bahwa kita harus mengikuti apa namanya era digitalisasi saat ini. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ke bank, khususnya ke Bank BRI, datang ke Bank BRI, pembukaan tabungan Simpedes tidak menggunakan kartu ATM lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi memang saat ini sudah tidak menggunakan, memang masih ada untuk penggunaan kartu ATM tersebut, tapi penggunaan e-channel BRI memang lebih menguntungkan. Jadi kita bisa tarik tunai menggunakan Brimo. Nah, jadi Brimo kita bisa kita gunakan untuk melakukan tarik tunai di mesin-mesin Bank BRI. Nah, jadi jangan khawatir ibu-ibu sekalian atau bapak-bapaknya juga yang membuka tabungan di Bank BRI tiba-tiba tidak dapat kartu ATM. Jadi gimana cara naiknya? Jadi jangan khawatir. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan langsung fasilitasi dengan Brimo. Nah, kemudahan Brimo ini sangat luar biasa sekali juga. Itu Bapak Ibu sekalian bisa langsung digunakan, baik itu tarik tunai, transfer ataupun juga top up, link aja, dana juga bisa nanti. Nah, tapi ataupun untuk pembayaran lainnya. Nah, jadi luar biasa sekali untuk penggunaan Brimo ini ya. Lanjut Mas. Nah, sekian, terima kasih. Kita lebih ke sesi tanya jawab ya. Jadi mungkin apa keluhannya ataupun selama ini yang dihadapi di Bank BRI itu bisa juga langsung di kolom chat ataupun juga bisa langsung open mic, bisa langsung berbicara dan kita berdiskusi. Ya Bapak Ibu sekalian ya, ayo dipersilakan. Yang Kalau punya cicilan ke Bank Arta kok nggak bisa ya Pak?
Nah, di sini kalau punya pertanyaan ya, dari siapa ini, Mas? Ibu Ace. Ace. Dari hati ya. Suara suara kok hilang punya aku. Ini tadi Bang. Baik, ini ya, kalau punya cicilan ya, itu ya Bang ya. Kalau Kalau punya punya cicilan cicilan ke Bang Bank Arta, kok kok nggak bisa ya Pak ya? Nah, jadi Ibu Elis ini, mungkin kita lihat untuk cicilannya itu jenisnya apa terlebih dahulu. Kalau di situ ada kredit modal kerja ataupun investasi memang tidak bisa dibiayai untuk kur. Tapi kalau misalnya di situ kredit untuk konsumsi itu bisa. Nah, biasanya sih kalau misalnya untuk pengambilan kendaraan itu memang ada dua. Jadi biasanya dia ada namanya investasi dan juga ada namanya konsumsi. Ketika kita pengambilan mobil jenis pick up ataupun mobil truk, itu biasanya lebih dimasukkan mereka ke investasi. Karena kenapa? Investasi ini lebih mendukung ke usaha yang tersebut. Nah, jadi dia tidak bisa diberikan fasilitas untuk kur lagi. Tapi kalau misalnya untuk pembelian mobil ataupun misalnya di dalam bentuknya konsumsi, itu masih kita bisa biayai untuk kurnya karena mungkin yang dilihat dari perbankan lainnya itu adalah untuk pembayarannya bukan dari hasil usaha yang akan kita biayai kur, tapi mungkin dari hasil-hasil yang lainnya. Nah, jadi nanti kita lihat terlebih dahulu ya Ibu ya, dari Ibu Eis kalau misalnya memang dia pembayarannya ataupun pembiayaannya itu berupa konsumsi, pasti kita bisa biayai. Tapi kalau misalnya dia posisinya kredit modal kerja ataupun investasi, itu tidak bisa karena memang sudah apa namanya, memang sudah ketentuannya bahwa untuk pemberian kur sendiri itu debitur ataupun calon nasabah tidak sedang menikmati fasilitas pinjaman kredit modal kerja ataupun kredit investasi. Mungkin itu ya Bu Ais ya. Nanti kita lihat kalau misalnya memang dia nanti biasanya dijelaskan oleh petugas banknya di apa namanya di slip ataupun yang dikasih dari OJK itu sekarang kan namanya slik ya, bukan lagi BI checking. Kalau dulu itu BI checking, tapi sekarang slik, sistem layanan informasi keuangan. Nanti itu kelihatan. Jadi yang dikasih itu apakah dia kredit modal kerja atau investasi ataupun kredit konsumsi ya Bu ya. Oke, mungkin itu ya. Kemudian lanjut ya. Kurs saya lancar pembayarannya, malah selalu bayar sebelum jatuh tempo. Mau pengajuan lagi kur nggak bisa, malah dipindah ke Kupedes. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang untuk kur sendiri itu memang sudah ada limitnya ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian. Nah, jadi sebenarnya kita balik lagi penggunaan kredit ya. Jadi ketika perbankan memberikan kredit itu biasakan untuk penggunaan ataupun untuk penambahan modal usaha, bukan untuk pembelian konsumtif. Jadi ketika nanti dari pihak perbankan ataupun dari pihak luar yang melakukan survei kembali bahwa Energen. nah ya Bu ya, ini ada pertanyaan lagi. Cek suaranya kedengar.
Ini yang tidak open video ini masih ada orang yang nggak ini. Ibu Nila Lailatul, Ibu Edi Jaya, sampai Bapak Edi, oh masih ya. Nah, jadi luar biasa sekali ini kesempatannya bisa difasilitasi oleh dinas. Jadi kita kalian juga bahwa saat ini juga kejahatan di dunia maya ataupun juga kejahatan menggunakan apa namanya WhatsApp yang saat ini mengatasnamakan pihak perbankan ataupun paket itu Bapak Ibu sekalian memang harus hati-hati ya. Jadi memang kita harus sadar, kita harus melihat apakah itu benar-benar dari pihak perbankan ataupun bukan. Jadi menggunakan apa namanya sosial media kita dan juga tidak mengumbar apapun baik itu nomor rekening kita yang sifatnya rahasia ke sosial media kita. Ini sambil menunggu pertanyaan kembali, atau lebih bagus kalau misalnya bertanya langsung dibuka videonya kan lebih enak ngobrolnya. Oke. Jika Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin bertanya. Ini dari siapa ini? Aku baca dulu ini. Saya belum nyambung, Pak. Maksudnya pinjaman ke bank lain yang bagaimana yang boleh ngajuin KUR. Nah, Ibu-ibu di perbankan itu ketika Ibu melakukan pinjaman itu di situ ada namanya pinjam. Nah, saya ulang lagi. Bapak Ibu sekalian, tadi pertanyaannya bisa buka chat lagi Mas, tadi yang saya belum nyambung katanya tadi. Oh. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kalau misalnya kita melakukan ataupun pinjam ke bank, di situ nanti dari pihak perbankan ataupun dari pihak bank, tidak hanya Bank BRI ya ibu-ibu sekalian ya, itu di situ ada namanya kredit modal kerja ataupun kredit investasi ataupun kredit konsumsi. Nah, jadi kalau misalnya kredit modal kerja itu diperuntukkan untuk membiayai usaha yang Bapak Ibu sekalian jalankan. Kalau untuk investasi bisa masih terkait dengan usaha yang Bapak Ibu jalankan, baik itu penambahan aset ataupun juga penambahan kendaraan. Nah, tapi di sini kalau misalnya Ibu menggunakan pinjamannya seperti pinjaman kartu kredit kendaraan. Nah, kredit kendaraan ini juga kadang-kadang karena yang Ibu kredit itu bukan kayak mobil apa namanya kredit kendaraan pribadi ataupun seperti minibus, tapi misalnya kredit truk misalnya ya, itu biasanya lebih ke investasi. Nah, jadi dia tidak bisa dibiayai KUR kecuali itu kita tutup terlebih dahulu, baru bisa mengajukan KUR kembali. Karena nanti akan berkaitan dengan isi KP yang dikirim ke kementerian. Nah, seperti itu Ibu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada pinjaman di bank lain, nanti kita lihat terlebih dahulu apakah pinjaman tersebut dia konsumsi ataupun kredit modal kerja ataupun investasi. Kalau misalnya konsumsi itu masih bisa dikasih KUR. Biasanya Bu ya, kalau untuk KUR, biasanya kalau misalnya untuk konsumsi itu lebih ke kepemilikan kartu kredit, kepemilikan rumah ataupun KPR, dan juga kepemilikan kendaraan roda 4. Tapi roda 4 di sini lebih ke artian lebih ke mobil pribadi ya. Jadi bukan mobil untuk sarana untuk melakukan kegiatan usaha kita. Lanjut ya. Ini kan sudah akhir ya Pak, masih bisakah ajukan KUR? Bisakah langsung pengajuan minimal ya? Minimal 50 juta. Nah, untuk saat ini masih bisa. Jadi memang kuota akhir tahun memang dibatasi ya. Tapi ibu-ibu sekalian jangan khawatir kalau misalnya memang mau mengajukan bisa langsung diajukan ke BRI unit setempat kalau misalnya sampai dengan 50 juta rupiah. Tapi kalau misalnya mau di atas sampai dengan 100 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah bisa diajukan langsung ke BRI Kota Cabang Liwa. Nah, nanti kita akan lihat kalau misalnya memang skalanya lebih dari 50 juta kita akan kasih lebih dari 50 juta.
Nah, nanti kita akan hitung-hitung sendiri, nanti kita lihat memang kebutuhan ibu lebih dari 50 juta. Misalnya kebutuhannya memang sampai dengan 250 juta, kita akan berikan sesuai dengan kemampuan pembayaran ibu, gitu. Jadi masih bisa ya, bisa diajukan. Tapi syaratnya memang harus cepat ya. Pastikan bahwa KTP yang disetor ke Bank BRI memang sudah tidak bermasalah. KTP elektrik ya, jadi surat keterangan usaha kita gitu. Lanjut, ada lagi pertanyaan ini, Mas? Cuman itu ya? Iya. Ayo, ada lagi yang ditanyakan mungkin apa keluhannya selama ini di BRI unit ataupun di BRI Kantor Cabang 5 juga boleh. Nanti kalau misalnya memang ada sesuatu yang perlu disampaikan, kita bisa sampaikan ke manajemen BRI, kita bisa sampaikan juga ke BRI unit setempat, atau kendalaannya apa, seperti apa juga. Karena di sini memang BRI memang fokus ke UMKM ya, UMKM kita melalui pembiayaan seperti ini, khususnya KUR ya kalau misalnya untuk di BRI. Ada lagi pertanyaan? Atau kita lihat ini Ibu Uwis tadi ya, udah ada. Boleh lah ini kalau misalnya dibuka dulu videonya ini. Pada Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi tetap waspada ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi yang mengatasnamakan Bank BRI perubahan tarif ataupun jasa transfer itu mohon untuk tidak tidak dibuka ya. Jadi abaikan saja. Kalau misalnya memang perlu diblok nomornya, blok saja tidak apa-apa. Jadi jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian menerima SMS dan itu adalah SMS OTP yang seharusnya tidak diberikan kembali. Bapak Ibu sekalian kirim ulang, nah itu berbahaya ya. Yang mengatasnamakan Bank BRI bahwa kenaikan biaya transfer sampai dengan Rp150.000 yang saat ini sangat viral kan, itu bohong. Jadi apapun ataupun nasabah yang mendapatkan hadiah ataupun hadiah undian pasti didatangi oleh pihak perbankan dan juga pasti ditelepon langsung dan itu tidak ada biaya sama sekali ya. Jadi Bank BRI kalau misalnya mengundi itu biaya PPh itu sudah ditanggung oleh Bank BRI kecuali kalau misalnya mendapatkan mobil ya, nanti biaya balik namanya itu dari pihak pemenang. Saat ini masih ada 2 mobil kita di kantor cabang yang akan siap diundi di semester kedua ini. Jadi tingkatkan terus saldo tabungan ya, ibu-ibu sekalian ya. Selain juga kan di sini tidak hanya menyimpan ya, tapi tidak hanya meminjam, tapi juga menyimpan uang ya. Jadi kalau misalnya memang ada di rumah dan program-program di BRI juga sangat menarik ibu-ibu sekalian. Ada hadiah langsung baik berupa emas ataupun juga hadiah cashback dari Bank BRI tentunya ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, dapat mobil yang dipajang ini ada pertanyaan aja luar biasa sekali ya, Bu ya. Itu minimal tabungannya Rp100.000. Nah, jadi nanti mendapatkan 1 kupon ya, kesempatan mendapatkan yang terbaru. Kita ada Honda Brio dan juga ada Carry, dan juga ada 8 Honda Beat yang akan diundi per 1 semester ya. Jadi kemarin sudah mengundi 1 semester, nanti akan diundi kembali untuk semester kedua. Jadi siap-siap yang langsung nanti Bu. Jadi yang penting saldonya sudah ada, nanti tingkatkan terus saldo tabungan Anda. Gitu. Ini Pak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi ya? Apa ini? Halo, assalamualaikum Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Izin bertanya Pak, untuk aplikasi Brimo, alhamdulillah sudah memakai ya. Itu kan kalau untuk pinjaman itu kalau tidak salah itu ada Ceria, terus kemudian di pinjaman lagi masuk itu ada BRI Spot sama BRI Guna kalau tidak salah Pak.
Nah, untuk KUR sendiri itu kalau seandainya mungkin ya Pak, ini hanya usulan ke pusat mungkin kalau untuk di aplikasi Brimo kemudian ada untuk untuk pinjaman KUR terutama untuk UMKM-nya itu sepertinya sangat membantu gitu Pak untuk pengajuan mandiri Pak. Ya Pak, memang untuk saat ini mungkin masih dalam tahap pengembangan ya Pak ya. Kalau misalnya untuk pengajuan itu memang sudah ada itu di situ pengajuan langsung menggunakan handphone Brimo, yaitu bisa langsung menggunakan di situ memang sudah ada pengajuan pinjaman dan juga pinjaman berguna ya Pak ya. Itu memang yang sudah berpayroll di Bank BRI. Nah, mungkin kedepannya juga nanti akan sebenarnya bisa Pak. Itu nanti langsung masuk ke Bank BRI juga. Nanti akan di follow up oleh petugasnya. Memang nanti petugasnya akan segera datang untuk apa namanya untuk mengakuisisi ataupun mengakuisisi pinjaman Bapak tersebut gitu. Nah, jadi memang saat ini yang langsung otomatis itu memang yang berguna ya Pak ya. Berguna di sini dalam artian yang sudah memiliki kerjasama dan juga sudah rekening ataupun juga biasanya sih itu untuk instansi ya Pak ya. Untuk instansi, untuk pegawai, tapi kalau misalnya untuk memang KUR ini sendiri memang dia tidak hanya melibatkan dari pihak perbankan saja, tapi juga dia nanti akan ada namanya masuk ke sistem SIKP, itu juga milik kementerian. Nah, jadi tidak hanya dari Bank BRI, mungkin kedepannya pasti akan langsung. Jadi, tapi kemudahannya saat ini memang sudah langsung cair ya Pak ya. Kalau misalnya petugasnya datang ke Bank BRI, pastinya besoknya langsung cair ya Pak ya. Kalau misalnya memang sudah disetujui, biasanya langsung cair sih Pak. Nah, jadi untuk saat ini memang sudah ada di Brisport untuk pengajuan pinjaman berguna ya. Biasanya itu khusus untuk pegawai terlebih dahulu. Mudah-mudahan ya Pak ya, ke depannya nanti akan ada untuk apa namanya pengajuan pinjaman KUR. Itu memang ada sih Pak namanya, tapi untuk pengajuan referral terlebih dahulu. Jadi memang calon debitur yang mengajukan menggunakan aplikasi itu memang lebih cepat direspon nanti Pak. Jadi biasanya kalau misalnya kita tidak mempunyai waktu, nanti bisa diajukan ataupun juga ke agen briling. Ke agen briling kita juga sudah disediakan untuk pengajuan pinjaman. Nah, jadi nanti dari pihak agen briling nanti akan menyampaikan langsung ke Bank BRI. Itu sangat mudah juga, lebih cepat juga. Baik. Bagaimana Pak siapa namanya ini Pak Sobari ya? Sobari. Pak Sobari dari mana? Kayaknya pernah lihat ini. Dari web mengaku Pak. Oh, dari mengaku. Baik. Tanya gitu Pak ya, berarti di BRI ya Pak ya? Iya Pak. Nah, ini Bapaknya sudah open video, ini ada yang mau ditanyakan lagi nih Bapak siapa ini? Pak Fahrul, ada yang ditanyakan Pak Fahrul? Boleh nih? Ini Pak. Boleh. Ada di chat deh. Kita cek dulu ya. Jika usaha yang digunakan. Jika usaha yang digunakan perkebunan kopi itu tidak bisa ya Pak, mau pembayaran dengan cara bulanan. Nah, jadi ini dari siapa tadi? Ibu Elida. Dari Ibu Elida ya. Nah, jadi Bu, kalau misalnya untuk kopi sendiri, kalau misalnya kita lakukan pembayaran bulanan, pasti nanti akan nunggak Bu. Karena kenapa? Karena khusus untuk budidaya kopi itu kan kita hitung per musim ya Bu ya. Jadi tidak bisa kita berikan kredit untuk bulanan. Jadi nanti kalau kita berikan kredit bulanan ataupun pembayaran bulanan itu nanti dari mana? Nah, sedangkan ketika ini untuk menghindari ataupun memitigasi untuk biar kredit tersebut lancar. Nah, jadi karena saat ini juga apalagi kalau misalnya untuk kopi ya, kopi kita kan tidak tahu apakah alam mendukung saat ini ataupun juga cuaca bagus gitu kan.
saat ini juga kan kualitas kopi juga masih sedikit menurun. Nah, jadi alangkah baiknya memang kita ambil penggunaan kredit yang 1 kali lunas khusus untuk kopi. Nah, jadi biasanya satu tahun ya. Jadi dia tidak membayar bunga dan juga tidak membayar pokok. Jadi dia langsung di akhir periode ataupun juga di akhir musim baru bayar ke Bank BRI. Itu memang yang terjadi di banyak yang dilakukan oleh rata-rata yang dari Sekincau ataupun Pajagulan dan Sumber Jaya, rata-rata seperti itu. Tapi kalau misalnya memang Bapak Ibu sekalian pembeli kopi ataupun pengumpul kopi itu lebih bagus. Dia memang harus bulanan atau istilahnya agen ataupun tengkulaknya ya. Nah, jadi kalau yang petaninya memang kita lebih berikan kredit musiman 1 kali lunas gitu ya. Mungkin terjawab ya Bu ya. Oh, ini selesainya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum kita makan siang ya? Ya, ini lebih efisien sekali ya. Bisa sambil bekerja. Nah, Ibu Elida ada lagi nih. Nah, mati dia. Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Ada lagi chat, Mas? Nggak ada kalau yang di chat, Pak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin menyimpan nomor saya juga boleh. Boleh Pak? Bisa saya taruh di chat ya. 08. 0821 Pak. 0821 794 94 56 445. 5. Nah, namanya Cardo Pedli. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ataupun juga mau nyimpan uang juga di BRI, mau nanya program juga boleh. Jadi tidak melulu melalui pinjaman ya Bapak Ibu sekalian ya. Ataupun juga komplain juga boleh. Nanti kalau misalnya memang di luar kapasitas kita, nanti kita teruskan ke pimpinan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih telah hadir di Zoom pada siang hari ini, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan, apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan khawatir, bisa menghubungi saya 24 jam. Kalau misalnya tidak ada saya respon lewat di angka telepon, WA aja. Itu jadi nomor WA juga. Langsung dari handphone pribadi. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cardo Pedli dari Relationship Manager Bank Rakyat Indonesia cabang Liwa yang telah menyampaikan materinya. Semoga materi yang disampaikan akan dapat bermanfaat bagi pengembangan dan juga pemberdayaan usaha pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Barat. Mungkin setelah ini acaranya materi sudah selesai dan setelah ini akan mungkin setelah ini acaranya sudah selesai dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu pelatihan literasi keuangan dan akses keuangan bagi UMKM. Semoga hal ini merupakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku panitia dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat meminta maaf apabila ada kesalahan baik dari segi kata dan juga perbuatan. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang bisa meninggalkan, boleh untuk meninggalkan link Zoom-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Taufik dan teman-teman Staf Dinas Koperindak UKM Lampung Barat.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Mas Taufik dan rekan-rekan. Selamat jumpa Bang Bahruk. Wali Jamal, woi hapus aja jam nih. Ya Jamal, ya Jamal. Oke. Berapa 100.000? Pertanyaan aja kan hati kopi-kopi. Ya, sekarang di kopi juga bisa. Oh iya materi ini aduh kopi bang. Ya aduh di caki bandi kau. Sejenuh saya Mari bandi ngopi. kopi. Mari ngopi, mari ngopi, mari ngopi. Ngopi-ngopi Pak, ngopi. Sekolam kopi. Nah, kopi ya. Jadi kita makan di sini aja. Aja sini makan siang makan. Arab nyari duit gue rapi oleh orang Mas. Mana yang voice kita ini ya? Bukan sampai Ini. kesepak. Ini mana? No, ya. Terakhir bisa di print ya? That's what the print. Jadi missing. Udah 20 orang. You know this is. Yang tadi kan bayar tadi. Apa? Ada banyak. Jadi kembali Hasil di Google Form. Google Form kan nggak ada jam. Saya kiri juga. Aduh harus switch. Kok cuma 17? Aku ngisi ujian. Cuma 17 coy. Boleh Excel nih bang. Terima kasih ya banyak ya Pak atas sudah memberikan KM 18. 2 biji lagi siapa ini? Bang, saya KBI kita mana? Jadi Pak 17. 17 ini ada yang double. Ya,